Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat 28. Mari saudaraku, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Dapat semuanya? Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Amin. Luar biasa firman Tuhan, amin saudaraku. Kita bersyukur saudara yang kasih iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini juga menjadi iman kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kita bersyukur karena kita telah menerima keselamatan jiwa kita oleh anugerah Tuhan Yesus yang telah membayar hutang-hutang dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, mati menggantikan kita supaya kita hidup oleh kebenaran. Amin. Sesungguhnya kita tidak beda dengan perempuan Kanaan ini, karena kita bukan keturunan dari darah, dari umat pilihan Tuhan yakni Israel yang sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan dari keturunan yang memiliki janji penyelamatan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Amin saudaraku. Jadi kita ini tidak beda dengan perempuan Kanaan. Amin. Karena itu kita menyadari betapa Tuhan mengasihi semua manusia dari suku bangsa tanpa memandang ras dan derajatnya. Kita bersyukur akan kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan Yesus sampai kepada kita oleh pertolongan Roh Kudus, yang seharusnya kita semua adalah keturunan yang hidup di bawah kutuk dosa. Namun puji Tuhan, kita telah dibebaskan karena darah Yesus yang telah menebus kita. Amin. Pengorbananmu sempurna. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan yang sempurna, saudara dan saya, kita tidak ada di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu kita mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh dan dengan takut akan Tuhan. Saudaraku, keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena saudaraku sumbangan kita yang banyak, atau bukan karena kita sudah melakukan banyak hal-hal yang pantas untuk diselamatkan, tetapi semata-mata semua itu karena anugerah Tuhan, karena perbuatan Tuhan yang baik, karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan saja, bukan karena kebaikan kita, tidak ada alasannya kenapa kita diselamatkan, tetapi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya kita tidak bisa, saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melihat orang lain derajatnya lebih rendah dari kita, atau saudaraku orang yang lebih kaya dari kita, sehingga kita bisa menghakimi orang itu, dia bisa mati ke neraka kalau dia demikian, dia itu kok begitu. Nah saudaraku, tidak bisa menghakimi siapapun karena Tuhan pemilik kehidupan. Haleluya. Nah kita diselamatkan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Siapakah kita? Gak ada bedanya seperti perempuan Kanaan ini. Hargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Filipi 2:12 mengatakan, saudaraku, bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Haleluya. Di dalam kitab Filipi berkata, saudaraku, Filipi 2 ayat 12, saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Alkitab mengatakan
saudaraku, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya mereka mengerjakan keselamatan itu artinya terus setia melayani Tuhan, terus setia memberitakan firman, terus setia hidup kudus, terus setia baca firman Tuhan, terus setia berdoa, baca skedul, terus setia kita bersaksi tentang Tuhan, menginjil, memenangkan jiwa, terus kita setia mengerjakan bagian kita. Itu artinya mengerjakan keselamatan. Amin, saudaraku, karena kita sudah diselamatkan. Sama seperti ketika kita sudah diterima dalam satu sekolah atau universitas, kita nggak bisa, saudaraku, oh kita kok dulu diterima di sini sekolah, kita kok sudah diterima di sini kuliah, lalu 4 tahun kemudian kita mau kita lulus. Nggak bisa, tiap hari harus belajar. Amin. Haleluya. Tiap hari harus belajar supaya ada peningkatan pengetahuan. Tiap hari terus belajar dan ada ujian-ujiannya, sehingga kita bisa melulus dari setiap ujian-ujian kita, sampai satu hari kita bisa, saudaraku, lulus dari universitas tersebut dan mendapat gelar. Demikian juga kita mengerjakan keselamatan kita itu bukan diam duduk manis sesuka hati kita. Yang penting kita sudah pernah lahir baru, yang penting kita sudah pernah terima Yesus, dan yang penting kita sudah pernah melayani. Ya terserah kita pakai kehidupan seperti apa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Takut dan gentar. Nah, ketika kita, saudara, menghadapi kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengerjakan keselamatan kita itu. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain selalu. Haleluya. Sikap dan tindakan kita, setiap sepak terjang kita diperhatikan oleh orang lain. Itu sebabnya kita harus menjadi berkat. Amin, saudaraku. Kita memperkatakan iman kita selalu, aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Kita pasti bisa semua hidup dalam kekudusan. Amin. Kita pasti bisa semua menginjil, memberitakan firman. Kita pasti bisa menjadi berkat dalam segala perkara di dalam aspek kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, itulah firman Tuhan, supaya saudara dan saya, kita semua tidak menganggap enteng atau tidak menyepelekan, saudaraku, keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita ingat, wanita ini tidak ada bedanya dengan kita. Kita tidak ada bedanya dengan wanita Kanaan ini. Haleluya. Sesungguhnya kita tidak pantas ya, apakah kita, apakah yang melayakkan kita. Tetapi kasih karunia Tuhan, saudara dan saya, kita bisa, saudaraku, menerima anugerah keselamatan. Bukan kuat hebat gagah kita. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, bahwa keselamatan kita tiap hari, kita kerjakan keselamatan kita tiap hari dengan iman, agar kita sampai kepada keselamatan kekal yang dirancangkan Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Kita mengerjakan keselamatan kita, saudara-saudara, dengan iman. Amin. Apakah itu iman? Tentunya kita semua sudah tahu kalau kita sudah tamat training dasar. Ya, saudaraku, dalam pelajaran iman, saudara, firman Tuhan berkata bahwa Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, tapi kita sudah percaya. Kita mengharapkan apa yang tidak mungkin, itulah iman, saudaraku. Karena kita percaya ketika Tuhan melakukan apa saja, saudara, yang kasih menjadi kebutuhan kita, Dia tidak melihat kehidupan kita, tapi Dia melihat iman kita. Amin. Haleluya. Dia melihat iman saudara yang mau memberkati kita, melihat iman kita, sampai nggak iman kita ke sana. Kalaupun ada berkat itu yang sudah disediakan bagi kita, tapi iman kita tidak sampai, berkat itu nggak sampai sama kita. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yang pertama, saudaraku, dari firman Tuhan kita hari ini yang bertema memperkatakan iman, maka kita melihat poin 1, yaitu iman itu butuh kesetiaan untuk menjadi kuat. Iman itu butuh kesetiaan untuk menjadi kuat. Amin. Matius 5 ayat 22 sampai 24, saudaraku, saya bacakan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saudara-saudara, ayat ini membutuhkan iman yang
Ya sabar ya ibu, sabar ya. Kan bisa ya seperti saudara pelayan-pelayan meneguhkan jemaat. Amin saudaraku. Haleluya. Tapi apa yang dilakukan murid-murid? Saudara yang kasih, ya bahkan dia menyuruh Tuhan, suruh dia berhenti. Amin saudaraku. Teriakannya itu mengganggu kita. Haleluya. Nah saudara yang kasih, tetapi apa yang dilakukan oleh wanita ini, saudaraku? Haleluya. Iman yang kuat tidak membuat kita mudah berpikir negatif. Amin. Haleluya. Dia nggak langsung saudara yang kasih, ih Tuhan kok kayak gitu sama aku, katanya dia penuh belas kasihan. Oh dia kok bisa, kalau memang dia Tuhan kenapa perlakukan aku seperti itu? Kok dia memandang ya aku ini bukan suku Israel, dia tidak langsung negatif. Oh memang kok aku ini orang yang tidak pantas untuk ditolong, tidak demikian. Iman yang kuat tidak mudah membuat kita tertolak. Amin. Walaupun keinginan kita belum tercapai, doa kita belum dijawab, bahkan keadaan yang kita terima tidak seperti yang kita inginkan, saudaraku. Haleluya. Jauh dari yang kita perkirakan, jauh dari yang kita rancangkan, khususnya menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi seperti sekarang, saudaraku. Haleluya. Ya dimana saudaraku semua orang, banyak saudaraku masalah yang dampak daripada saudara satu yang bernama virus COVID. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudara-saudaraku, ini gak pernah terbayang oleh siapapun. Ini gak pernah terpikir oleh siapapun. Ia datang tiba-tiba dan kan pergi tiba-tiba. Haleluya. Amin saudaraku. Dan kita gak bisa berkata, oh mereka kok itu, dia kok itu. Nah saudaraku, membawa dampak termasuk kepada gereja. Tidak bisa kita ibadah, bukan karena kita takut kepada virusnya tadi, tetapi kita mau patuh pada pemerintah. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, karena kita gak mau saudara yang kasih Tuhan, karena perkara-perkara kecil kita tidak jadi berkat, itu perlunya kita mempertahankan iman kita yang kuat. Walaupun kita tidak berkumpul beribadah di gereja, tetapi iman kita tidak goyah, tidak merasa tertolak, tidak merasa saudaraku, oh kenapa sudah tidak ke gereja kok kita. Jadi saudaraku terombang-ambing iman kita. Kita anak Tuhan, saudara dan saya sudah diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita semuanya saudaraku memiliki iman seperti perempuan ini. Haleluya. Nah, wanita ini saudaraku yang tidak tertolak, walaupun ia ditolak. Amin. Doanya tidak didengar, tidak disambut, tidak diterima oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu, amin saudaraku, iman yang kuat tidak mudah tersinggung dan sakit hati. Amin. Haleluya. Dia tidak langsung sakit hati, sindrom mengasihani diri sendiri. Oh nasibku ini, kenapa Tuhan perlakukan aku demikian? Kenapa Tuhan gak jawab doaku? Bahkan siang itu pun pelayan Tuhan yang melayani di gereja yang tinggal di pastori, oh mereka PKS, bahkan aku gembala, bahkan semuanya, oh memperlakukan aku demikian. Saudaraku tidak mempersalahkan siapapun, yang tidak tersinggung, yang tidak sakit hati. Amin. Walaupun saudaraku murid-murid itu tidak menopang dia, seharusnya kalau pelayan Tuhan kan menopang. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudara pelayan Tuhan menopang. Kalau jemaat Tuhan saudara mengeluh atau diperlakukan, saudara yang kasih mendapat disiplin dia, contohnya saudara pastinya saudara yang kasih kuat kau, teguh kau. Ya aku juga pernah pengalaman kok begitu, tapi waktu itu ya itu menjadikan aku lebih kuat. Enggak, murid-murid saudara yang kasih malah menyuruh Tuhan untuk menghentikan doanya. Haleluya. Tetapi apa yang dilakukan perempuan ini yang gak mau sakit hati, amin, yang gak mau tersinggung, karena ia percaya saudaraku bahwa apa yang menjadi kerinduan hatinya ada pada Tuhan Yesus. Amin. Apa saya katakan? Dia percaya apa yang menjadi kerinduannya ada pada Tuhan Yesus. Katakan pada Tuhan, saya percaya Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati saya ada padamu. Saya percaya Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati saya ada padamu. Nah itu sebabnya kita gak jemu-jemu datang pada Yesus. Amin saudaraku. Amin. Semua doa kita, semua kerinduan hati kita, semua keinginan kita, harapan kita ada pada Yesus. Amin. Haleluya. Hanya di dalam Yesus. Nah walaupun situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi tidak seperti yang kita inginkan, kita tetap percaya kepada firman Tuhan dengan iman, karena di dalam Yesus tidak pernah terjadi kekecewaan. Pasti ada jawabannya. Amin. Amin. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita.
Haleluya. Iman yang kuat tidak mau mundur dan tidak mau menyerah. Amin. Dia nggak mau langsung saudaraku meninggalkan saudara pertemuan itu, ibadah itu, dia langsung berbalik arah. Tidak, saudaraku. Haleluya. Dia nggak mau mundur karena dia percaya imannya tidak menjadi lemah. Iman yang kuat harus bertekun dengan setia. Jadi saudara dan saya mari belajar seperti apa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Amin, saudaraku. Seperti perempuan Kanaan ini tidak langsung balik arah dan marah dan tidak berkata kepada Tuhan, tidak berkata kenapa Tuhan tidak menjawab doanya, bahkan tidak memberikannya kesempatan lalu mempersalahkan Tuhan. Gambaran yang ditunjukkan wanita ini ialah iman yang kuat. Ayat yang ke-25 saya bacakan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Amin. Luar biasa, amin. Coba kadang-kadang nggak usah dulu Tuhan nggak kita lihat di sini dengan kepala kita, mata kepala kita ini, amin saudara. Tak terlihat oleh kita karena dia adalah roh, tapi bisa kita rasakan hadiratnya di dalam roh kita, amin. Nah, saya mau katakan pada saudara, andaikan ada orang yang memperlakukan kita seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada perempuan ini, apa yang dilakukan oleh murid-murid kepada perempuan ini, apakah kita bisa, saudaraku, seperti wanita ini? Amin, haleluya. Nah, saudara-saudara yang tentunya saudara yang kasih, wajah kita sudah panjang, kita akan ngedumel, saudaraku, keluar dari gerbang. Kita akan berkata, ih katanya dia anak Tuhan, ih katanya dia pendeta, masa kayak gitu, tidak mau mendoakan, tidak mau menjawab doa, oh mendoakan aja nggak mau, masa dia seperti itu, mana itu? Nah, mungkin sudah lebih banyak kata-kata kita, saudara yang kasih Tuhan, yang lebih saudaraku mengutarakan kekecewaan, kemarahan. Nah saudaraku, karena kita merasa tertolak. Haleluya, haleluya saudara, ini masih manusia, ini Tuhan langsung. Haleluya. Amin. Amin. Maka anak-anak Tuhan perlu iman yang kuat. Mungkin tidak ada orang yang mengatakannya kepada kita, tapi situasi, keadaan, masalah, saudaraku bisa mendidik kita seperti ini. Tetapi kita harus memiliki iman yang kuat. Amin. Haleluya. Katakan, saya harus memiliki iman yang kuat. Amin, saudaraku. Nah, kita harus memiliki iman yang kuat. Katakan kiri kananmu, kau harus memiliki iman yang kuat. Amin. Nah, karena dengan iman yang kuat seperti wanita ini, ia tidak mundur, ia tidak merasa tertolak, ia tidak menyerah. Amin, saudara. Gak sakit hati, gak tersinggung. Haleluya. Karena apa? Ia tahu bahwa apa yang menjadi kerinduan hatinya, anaknya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkannya. Tentunya saudaraku, dengan pengalaman dia sudah bawa ke sana, bawa ke sini kali. Tetapi saudara yang kasih Tuhan tidak sembuh-sembuh. Tetapi ia percaya ketika mendengar Tuhan Yesus, saudaraku, melakukan banyak mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, maka ia percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia datang kepada Yesus yang menyembah Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Amin. Haleluya. Mau seperti apapun keadaan, situasi yang dihadapi, datang pada Yesus. Bagaimanapun masalah kita, ketika masalah itu beruntun, belum selesai yang satu, datang lagi yang lain, belum selesai yang satu, datang lagi yang lain, Tuhan tidak menjawab, murid-murid pun menimpali. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak masalah yang kita hadapi, kelihatannya gak ada jawabannya, datang pada Yesus. Iman kita yang kuat percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus pasti memberikan kita jawaban. Amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, kesadarannya akan ketergantungannya kepada belas kasihan Tuhan Yesus. Ia sadar kalau Tuhan memberikan hati yang tergerak oleh belas kasihannya, pasti dapat pertolongan. Amin. Apa yang dilakukannya? Datang pada Yesus. Ia tidak membalikkan arahnya, membelakangi Yesus, lalu bersungut-sungut. Tidak. Dia justru datang menyembah Yesus. Itu sebabnya ketika kita punya masalah, amin saudaraku, ya dalam kehidupan kita sering sekali bertolak belakang apa yang kita rasakan di hati kita dengan apa yang kita pikirkan. Nah, sering sekali rasanya saudaraku begitu stres menghadapi situasi, saudaraku, keadaan, keuangan, bahkan hubungan saudara-saudara. Rasanya saudaraku kita nggak mau memejamkan mata, nggak siap-siap kita mau pikirkan di otak kita ini, saudaraku. Haleluya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita datang menyembah, menyembah
haleluya. Ia tidak berhenti berdoa, ia tidak berhenti menangis, ia tidak berhenti, saudara yang kasih Tuhan, meneriakkan suaranya. Padahal sudah terganggu semua murid-murid, ia teriak-teriak terus, berhentikan aja katanya kepada Tuhan Yesus. Ini murid-murid juga, saudara yang kasih belum lulus. Amin, saudaraku, haleluya. Makanya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, ya tentunya saudara yang biasanya murid yang resek gitu, saudara yang kasih mendapat pengalaman lebih banyak. Amin, saudaraku, haleluya. Nah, saudaraku, kenapa rupanya kalau ia berbelas kasihan, saudaraku menopang Tuhan supaya dia tidak berteriak-teriak lagi. Berikan aja apa yang dia mau, dia bantu ya, bisa. Amin, saudaraku, haleluya. Nah, kalau ia saudara yang udah lulus, tentunya dia juga masih egois. Amin. Nah, kalau kita melayani Tuhan, mari kita belajar, saudara yang kasih Tuhan, memperhatikan orang lain. Karena bukan soal bagaimana kita memperhatikan, soal bagaimana kita menolong, atau soal bagaimana kita, saudaraku, tidak memperhatikan orang lain. Karena pertolongan orang tersebut bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Amin. Lihatlah wanita ini yang sama sekali tidak tersinggung. Amin, saudaraku, haleluya. Dia sama sekali tidak berkata, ih kau pelayan Tuhan kok seperti itu. Enggak, dia datang pada Yesus, dia sembah Tuhan. Amin. Karena pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena pertolongan kami datang daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara yang kasih Tuhan, perempuan ini datang dengan menyembah Tuhan. Wanita ini menyadari walaupun dia tidak dari keturunan Abraham, tapi imannya yang kuat untuk memampukannya bermohon agar Tuhan Yesus tidak membiarkannya pulang tanpa menerima kesembuhan anaknya yang sedang sakit, kerasukan atau terikat oleh iblis. Amin, haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena imannya yang kuat, yang diinginkannya, ia tidak mau pulang sebelum ia menerima kesembuhan anaknya. Amin, haleluya. Nah, amin. Haleluya, saudara. Dan kita akan diberikan Tuhan kepada kita. Sering kita alami, saya ulangi, ya saudara yang kasih, pada ayat ya, pada ayat 26 dulu saya bacakan. Pada ayat 26 sampai ayat 28, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini lebih ngeri, amin saudaraku. Ya, ini sesuatu yang ujiannya amat besar yang dialami oleh wanita ini. Saudaraku, ia diperlakukan sedemikian ya saudaraku. Ia, kalau mau dikatakan saudaraku, dihina. Saudara yang kasih, nggak pantas kau mendapat pertolonganku. Amin. Ya saudaraku, Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus langsung loh. Haleluya. Tuhan Yesus langsung. Kadang kita saudaraku, padahal kalau kadang-kadang doa kita belum dijawab, kita merasa oh lama kali jawabannya, kok hari gini aku belum dapat pekerjaan, padahal aku udah setia ikut Tuhan. Ya padahal aku udah melayani loh dari dulu. Oh kok aku bisa ya seperti ini, keluargaku kok belum selamat, padahal aku udah setia. Ya mungkin saudaraku, aku kok belum dapat jodoh, padahal aku sudah memberikan ucapan syukurku dari lama-lama, udah belajar, udah semua udah kuat melayani Tuhan, gak kenal lelah, gak kenal hujan. Oh banyak loh jiwa-jiwa udah besar, kok belum ya? Iya kok belum, aku kok bisa ya belum bisa menyelesaikan studi sekian lama, padahal aku melayani Tuhan loh, padahal begini aku gak bikin macam-macam kayak anak-anak muda yang lain. Dan banyak mungkin tuntutan kita, kok bisa ya, kok bisa. Sering sekali kita menjadi tawar hati ketika apa yang menjadi keinginan kita belum terjadi. Nah saudaraku, belum ada yang menghina kita, kau bilang kau melayani Tuhan, kau bilang saya kira kau itu pelayan Tuhan, saya perhatikan tiap hari Minggu, saya kira kau itu pemain musik, saya kira kau itu seorang yang saleh, saya pokoknya apa saja lah diajak-ajak orang kalian. Tapi belum mungkin saudaraku ya tidak pernah menyebut kita anjing kau. Alkitab menuliskan kau sama seperti anjing, nggak mungkin saudaraku ya. Haleluya. Dan saudara yang kasih Tuhan, selama kita udah ikut Tuhan,
Ya saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita nggak pernah mendapatkan kata-kata seperti itu. Kalau pun ada itu karena Tuhan, puji Tuhan, amin. Nah tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang diterima oleh wanita ini, saudaraku, merupakan mematahkan semangatnya, menghancurkan imannya. Oh saudaraku, tetapi apa yang dia lakukan, saudara yang kasih Tuhan, dia tetap percaya, amin. Yang dikatakan firman Tuhan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan dengan rumah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, haleluya. Nah, saudaraku, maka Tuhan Yesus ya menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Katakan wow. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, di hati kita dapat rasa, haleluya. Nah saudaraku, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini merendahkan hati, datang kepada Yesus dengan iman yang kuat untuk menerima jawaban doanya. Sering kita alami dalam kehidupan kita ketika Tuhan sedang memperkuat iman kita, hal yang kita terima tidak seperti yang kita mohonkan dan doakan. Amin. Bahkan ujian iman kita membuat kita rasanya putus asa dan seperti kehilangan harapan. Namun itu untuk mendewasakan iman kita. Tuhan tahu kekuatan iman yang dimiliki oleh wanita ini. Begitu tangguh, amin saudaraku. Seperti wanita ini, Tuhan Yesus justru menyebutnya dan disamakan dengan anjing. Haleluya. Kita menyebutkannya seperti ini pun saudaraku berat mulut kita. Tetapi Alkitab menuliskan, ia disamakan dengan berkaki empat, disamakan dengan gonggong, ia disamakan saudara yang kasih Tuhan dengan anjing. Yang artinya bahwa perempuan ini tidak pantas menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Oh saudaraku, begitu. Kalau seseorang yang sudah sakit hati, seseorang yang sudah tersinggung, saudaraku jangankan dibilang Tuhan Yesus, saudaraku melalui firman-Nya, saudaraku anjing. Pendeta aja menyebut nama anjing dari depan, dia langsung besok Senin mau kita ke gereja. Kenapa? Masa pendeta dari depan sana menyebut nama anjing? Haleluya. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan apa yang dilakukan oleh wanita, dia tahu kerinduan hatinya, doanya hanya Tuhan yang bisa menjawab. Yang tak peduli apapun yang terjadi, yang jelas yang diinginkan yang tercapai. Amin. Haleluya. Kita perlu memiliki iman yang seperti ini, Bapak Ibu. Amin. Kita perlu memiliki iman yang seperti ini. Haleluya. Nah, kita percaya saudaraku, jawaban doa kita ada pada Yesus. Jangan berhenti berdoa. Jangan mulai mengurangi doa kita. Jangan mulai mengurangi jam-jam pelayanan kita, memotong-potongnya. Udah setia kok aku selama ini, sekarang biar jangan apa-apa. Kalau Tuhan belum jawab doamu, aku gak mau seperti dulu-dulu. Aku udah kayak pendeta full timer banget deh. Hari pelayanan. Sekarang kita mau pikirkan kita berdiri dulu. Haleluya, kita bebas ada pandang. Kita mau buat apa yang kita mau dulu. Terserah coba Tuhan. Kalau Tuhan berbelas kasihan, kalau enggak apa boleh buat. Kita suruh bertahan sampai sekian lama. Nah saudara, mari belajar dari firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Ia tidak tertolak walau sudah ditolak mentah-mentah. Haleluya. Lagi-lagi wanita ini tidak tertolak dan mundur, tapi terus memperkatakan imannya. Hanya Kau Tuhan yang bisa menyembuhkan anakku. Lihatlah ayat 27. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkata, anak-anak itu anjing itu nggak pantas dapat makanan yang kusediakan bagi anakku, bagi bangsa Israel maksudnya, saudaraku ya. Tetapi apa yang dikatakan perempuan ini? Lihatlah saudaraku, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow. Nah saudara yang kasih, ini orang betul-betul saudara yang kasih tidak mau menyerah. Memang betul dia katakan, memang betul dia katakan. Amin saudara yang Tuhan bilang. Memang betul, tetapi dia katakan biar cuma remah-remah, biar hanya sisa-sisa yang jatuh dari meja tuannya itu, layakkan aku untuk mendapatnya. Amin. Permohonannya membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Permohonannya, perkataan imannya itu. Amin. Bisa dia terpikir saudaraku, demi apa? Demi iman yang tercapai. Oh iya betul ya, aku
sembuh. Amen. Saudaraku, miliki iman seperti ini. Sering sekali dalam hidup kita banyak kegalauan, saudaraku. Karena yang kita inginkan tidak seperti itu yang datang. Tapi lihat wanita ini. Mari kita belajar. Amin. Ternyata Tuhan menguji dia. Amin. Ternyata Tuhan mau menguatkan otot rohaninya. Haleluya. Supaya saudaraku ia bisa menerimanya. Walaupun dia bukan keturunan Israel, ia bisa menjadi berkat. Sehingga hari ini dituliskan di Alkitab dan diberitakan kepada kita menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Begitulah cara Tuhan sering sekali mendidik kita. Ketika kita, saudaraku, tidak mendapatkan yang kita inginkan, saudaraku, Tuhan mengizinkan kita maju satu langkah lagi untuk bertahan satu waktu lagi, berjalan, saudaraku, beberapa mil lagi untuk mendapatkannya. Supaya apa? Kesaksian kita membawa berkat. Haleluya. Karena hidup kita ini, saudara yang kasih Tuhan panggil supaya kita bisa membawa berkat bagi orang lain. Luar biasa kekuatan iman yang tidak menyerah. Sekalipun Tuhan Yesus sudah menutup kesempatan untuk berharap baginya, untuk mendapat pertolongan sebagai jawaban doanya. Amin. Enggak pantas kau dapat berkat dari aku. Enggak pantas. Bukan kusediakan untukmu. Amin. Tetapi wanita ini tidak mau menyerah. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh mudah sekali. Amin. Perjalanannya panjang. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus hanya mengatakan, apa yang kau inginkan jadi padamu. Saat itu sembuh anaknya. Apa yang kau inginkan jadi padamu. Apa yang kau inginkan jadi padamu. Apa yang kau inginkan jadi padamu. Jadi padamu, jadi padamu, jadi padaku, jadi bagi kita semua. Amin, haleluya. Tapi lihat perjalanan iman yang melewati proses. Maunya kita terima apa yang kau inginkan jadi padamu. Amin, kita kuat kali. Tetapi proses yang dimiliki oleh ibu ini ragu untuk mengaminkan. Haleluya. Nah, saudaraku, lihatlah, enggak ada bedanya saya dan saudara seperti perempuan ini. Kita hanya cangkohan hanya karena belas kasihan Tuhan, pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib. Amin. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh wanita ini menjadi berkat. Iman saya makin kuat. Saya percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, kami pasti bisa lagi Tuhan ibadah bersama. Oh, walaupun berita segala macam di media sosial. Nah, saudaraku semuanya, oh gak akan pernah mungkin kembali lagi. Oh, semuanya kita akan terus live streaming. Oh, kita akan terus ibadah di online. Oh, begini begitu, gak bisa. Apapun cerita manusia. Amin. Apapun katanya mereka semua yang ada di sana. Amin. Saya tahu Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Kuasanya tidak terbatas. Ia ingin menguji keadaan kita sekarang, menguji iman kita. Apakah kita menghadapi situasi ini lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan? Atau saudaraku, ya kita langsung saudara yang kasih Tuhan karena nggak ke gereja jadi duniawi. Haleluya. Nah, ibadah online ya 1-2 kali bolehlah, ya kan? Nah, berikutnya saudara hari Minggu pun lupa tidur sampai siang. Kemudian saudaraku, oh lupa lihat ya, oh ibu gembala kok so kirim itu apa di WA, nanti cuma dibaca, tapi tidak dibuka Alkitabnya. Tidak mana itu ayatnya, sudah dituliskan tuh di situ ayat-ayatnya tidak dibaca. Cuma saudara yang kasih, oh ada siaran langsung kak, oh dari mana kak? Oh enggak ada kok, kita bedakan. Jadi sudah Jo, apa yang dibacakan di situ saya baca lihat. Lalu saudara kasih cuma baca begitu seperti membaca Quran. Lalu makin lama makin lemah. Itu maunya setan. Haleluya. Nah, mulai saudara melakukan tindakan-tindakan saudaraku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita belajar
Sehingga apapun yang terjadi yang kita hadapi dalam hidup kita di masa COVID ini, kita tahu ada Tuhan yang sanggup. Amin. Ada Tuhan yang akan memulihkan kita. Ada Tuhan yang akan membuat semuanya indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Iya. Dan saudaraku, kita tidak bergantung kepada kertas, kita tidak bergantung kepada apa yang tertulis, tapi kita tertulis saudaraku ya dari media sosial, tapi kita bergantung kepada kuasa Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Ketergantungan kita kepada belas kasihan seperti wanita ini, kita tahu dalam Tuhan ada jawaban. Dalam Tuhan tidak ada mustahil. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dan akhirnya imannya yang kuat menang. Katakan, akhirnya iman saya yang kuat pasti menang. Akhirnya iman saya kuat pasti menang. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk mengalirkan kuasanya dan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu. Ya, besar imanmu ibu. Amin. Sembuh anaknya. Amin. Luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, Tuhan Yesus memuji perempuan itu dengan berkata, besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Satu hari, saudaraku, ya Tuhan akan berkata kepada kita demikian. Haleluya. Ini wow, luar biasa, amin. Kalau Tuhan bicara kepada kita, puji Tuhan, lewat juga ya. Semua COVID-19 tadi, semua masalah-masalah itu lewat kita tetap setia. Amin. Kita tetap di sana. Tuhan Yesus datang, kita tetap di sana. Seorang anak Tuhan yang pulang kampung, pesan saya satu. Dimanapun kau berada, tetap awasi dirimu. Kalau ternyata Tuhan Yesus datang saat kau di kampung, kau bisa terangkan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, gak mesti cuma di Tondano dan kalau pas lagi di Tondano aja. Haleluya. Nah, karena masih kuliah di Tondano, sama-sama ibadah dengan semua teman-teman di asrama. Lalu ketika dia pulang ke Tarutung, saudara-saudara, haleluya. Dan daerah pelosok di daerah Tarutung sana, saudaraku dasar, itu daerah asal orang Batak Toba, haleluya. Nah, saudara yang kasih dia pulang, izin pulang ibu, karena kondisi seperti ini saya mau bantu orang tua. Dia katakan, saudaraku, pesan saya cuma satu, di pelosok daerah Tarutung dimanapun kau berada, aku tetap percaya kalau dia mendengar saya hari ini, puji Tuhan, amin, haleluya. Imanmu tetap menyala, percaya kepada firman Tuhan dimanapun kita berada. Jangan karena dari Tarutung, daerah pelosok desa di dekat di ujung-ujung Tarutung sana, saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Nah, lalu saudaraku, ya 1 minggu panas, berikutnya sudah ada madem, saudaraku, berikutnya dingin, anyep, amin, saudaraku, haleluya. Nah, mari saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Minggu lalu saya katakan kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa wadah bukan menjadi masalah, amin, tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saudara yang kasih, itu yang paling penting. Tetapi kita percaya, walaupun demikian bukan berarti boleh Jo kalau begitu biar kita tidak ke gereja, kita kok tidak apa-apa gereja dari HP saja. Yang penting kan sekarang ini memang dunianya dunia digital ya, dunianya memang dunia live streaming. Jadi udah sampai selamanya, nggak usah lagi menginjak gereja ke Tuhan Yesus datang. Tidak mengurangi persembahan tidak mengurangi ongkos dan banyak lagi yang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara Tuhan melihat hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Apakah saudara masih merindukan kita bisa ibadah bersama, bersatu dengan tubuh Kristus? Karena saudaraku, kita penting bersekutu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus satu dengan yang lain harus menyatu. Haleluya. Kita nggak bisa terbentuk kalau kita tinggal sendiri di rumah. Amin. Amin yang kurang. Amin. Kita nggak bisa terbentuk. Kita nggak bisa nyatu satu dengan yang lain. Nah, saudaraku, kalau kita tidak tinggal bersama dengan tubuh Kristus, walaupun kita ibadah online, walaupun kita, saudaraku, dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dari tubuh Kristus satu dengan yang lain, saling mengikis, saling memberkati, saling menutupi, saling menolong, saling mendoakan, sehingga kita bisa diperlengkapi. Amin. Ketika Tuhan Yesus datang, kita layak dimanapun
mana posisi kita sebagai tubuh Kristus, karena gereja adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala dari gereja, menyatu dengan tubuh itu. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi jangan nyaman di ibadah online, sudah jauh, tidak usah lagi ibadah di gereja. Amin. Ada banyak orang akhirnya dia merasa tidak ada kontrolan, tidak ada disiplin, tidak ada perintah sana, perintah sini, yang ada yang mau diatur-atur, yang atur-atur. Kita memang kok begini di dunia sekarang, dah. Nah, saudaraku, kita lebih suka live streaming daripada di ibadah. Kalau hadir di ibadah, nanti kalau melayani, kalau kita begini, Bu Gembala kasih tegur, dah. Kalau begini salah, apalagi mau melayani, orang yang PMC latihannya cuma 1 jam, pengajarannya 3 jam. Belum lagi laporannya, belum lagi kalau salah, belum lagi kalau terlambat, belum lagi kalau ini, banyak peraturan, dah. Saudara yang kasih, karena kita perlu saling membentuk. Amin. Wanita ini terbentuk oleh sikap pelayan Tuhan itu. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ia ingin supaya ia didukung, ia ingin supaya ia mendapat satu perhatian dari murid-murid yang mengikut Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang mengikut Tuhan, yang melayani bersama Tuhan pada saat itu, tidak memberi perhatian, bahkan saudaraku menolak saudaraku seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menolak. Saudara yang kasih Tuhan, memang saudara yang kasih, sering sekali kita menghadapi kondisi kita. Kenapa sih kok melayani Tuhan itu pakai peraturan? Kenapa sih melayani Tuhan itu bisa begini? Kan hati dilihat Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu bertemu satu dengan yang lain. Amin. Nah, jadi jangan enak, saudaraku, rasanya udah keenakan di ibadah online, sudah ingin ibadah gereja. Haleluya. Biar jauh apa-apa, yang penting firman Tuhan ada di dalam hati. Bukan berarti saudaraku, walaupun kita nggak ibadah di gereja, lalu saudaraku kita merasa diri kita tetap rohani. Saya mau katakan pada saudara, kita bisa terbentuk dari tubuh Kristus. Karakter kita terkikis, sifat kita, sikap kita harus bisa menyatu menerima tubuh Kristus. Amin. Dalam tubuh Kristus ada persatuan melalui perjamuan kudus. Amin, saudaraku. Bisa menerima orang apapun adanya. Kesalahannya bisa diampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni. Amin. Haleluya. Kita satu dalam tubuh Kristus. Jadi jangan enak dengan ibadah online kalau saudaraku tidak lagi berdoa dengan bersemangat. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa ibadah kembali bersama-sama seperti wanita ini. Dia teriak lagi, Tuhan, tolonglah aku. Amin. Kita berkata, begitu ya Tuhan, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya mungkin ya nggak jatahku lah, ya udah nggak apa-apa lah Tuhan. Nggak demikian. Pokoknya dia harus dapat. Demikian juga kita terus berteriak, terus berdoa, terus minta sampai satu hari Tuhan memulihkan gereja. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bisa latihan bersama kembali, ketika kita bisa saudaraku, kembali bersama-sama duduk saudaraku melantai, mendengar pengajaran Ibu Gembala. Saudara yang kasih, setelah 4 bulan berlalu, haleluya. Rasanya saudara yang kasih Tuhan, rindu sekali, amin, haleluya. Nah saudara yang jangan bosan. Nah saya katakan saudaraku kepada anak-anak Tuhan, saudaraku yang tinggal di asrama, ketika saya bertanya, mana ayat firman Tuhan ini itu? Nah saya katakan, apa poin ini, poin itu, saudaraku. Dia buka lagi handphonenya, saudara, dari WA saudaraku, ya, haleluya. Nah saudara yang saya katakan, wah, ulang balik, bikin PR, amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan pada saudara bahwa seringkali begitu Ibu Gembala sudah tanya, coba kalau latihan PMC pasti semua dibatasi, di sana lagi sini lagi, kayak dikorek-korek, kita rasa sakit terus. Nah saudaraku, syukur ada Ibu Gembala. Amin. Nah itu yang mau saya katakan pada saudara, ibadah online akhirnya saudara tema firman Tuhan pun bisa lupa. Jangankan poinnya, temanya, garis besarnya di situ pun bisa lupa. Padahal
Amin. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan mereka mau patuh. Kerja tengah malam, orang datang saudaraku. Ya saudara yang kasih Tuhan, oh pura-pura lupa dulu. Haleluya.